Haleluya, haleluya. Shalom alaikum bishim hamasyah. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu Nasi Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar saudara semuanya? Haleluya, luar biasa. Yes, yes, wow. Kita itu sangat istimewa. Saudaraku, para pencinta channel Injil Habaget, saya membaca di sebuah artikel di tribunnews.com. Judulnya yang ditulis di situ, fakta baru rumah Yusuf Mansur digeruduk, buntut iming-iming investasi di masjid, kerugian capai 46 miliar. Nah saudaraku, ini akibat ketika seseorang tergiur dengan harta benda, tergiur dengan harta dunia, tidak mau kerja keras, tapi ingin sukses, tidak mau sungguh-sungguh bekerja, seperti kita sering mendengar manjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti orang itu mendapatkan. Nah, lalu ada orang yang menawarkan sesuatu, katakanlah trading atau semacam investasi-investasi lain yang kurang jelas asal-usulnya, yang kurang jelas badan hukum, lalu banyak sekali orang tergiur untuk investasi di situ. Nah, usut punya usut, setelah sekian banyak terkumpul dana, lalu orang baru memahami, baru tahu ternyata saya ditipu. Nah, ketika tertipu Bapak Ibu, apa yang akan terjadi? Ya otomatis uang sulit kali kembali. Ada beberapa teman kita juga Bapak Ibu yang tergiur dengan investasi seperti itu, yang pada ujungnya tertipu puluhan juta, bahkan ratusan juta. Nah, Ustadz Mansur Bapak Ibu sangat terkenal. Tidak ada yang tidak kenal Ustadz Mansur. Beliau dai kondang, penceramah yang sangat terkenal. Kita melihat di media sosial, beliau diberitakan bahwa seorang ustadz yang punya harta melimpah. Dan beliau juga sangat terkenal ketika ceramah, pintar sekali, membuat jemaatnya, membuat orang yang mendengar khotbah ceramah pidato beliau tergiur dengan iming-iming surga atau iming-iming kelipat gandaan. Nah, kalau kamu bersedekah sekian, nanti Tuhan akan membalas sekian kali lipat. Nah, akhirnya Bapak Ibu, banyak jemaat tergiur dan memberikan sedekah. Apakah sedekah yang diberikan itu berbentuk sukarela, keikhlasan, atau karena iming-iming? Kita tidak tahu. Hanya Dia dan Tuhannya yang tahu. Nah, belum lagi Bapak Ibu kita mendengar bagaimana Ustadz Yusuf Mansur ini pernah bertemu dengan Nabi Muhammad di mobil. Di saat beliau berpergian, lalu beliau berpas-pasan dengan lampu merah. Nah, beliau ingin terobos, tapi beliau tidak jadi terobos katanya. Nah, ternyata beliau ditegur oleh Nabi Muhammad. Ada Nabi Muhammad duduk di dalam mobil Ustadz Yusuf Mansur. Nabi Muhammad menegur Ustadz Yusuf Mansur. Nah, Bapak Ibu para pencinta channel Injil Habaget, kalau kita bertanya sama Ustadz Yusuf Mansur bagaimana ciri-ciri Nabi Muhammad? Kemungkinan dia tidak tahu, tidak bisa menjawab, atau semacam itu Bapak Ibu. Kita tidak perlu membahas terlalu vulgar ya tentang iman mereka. Nanti disangkut pautkan dengan penistaan agama, penistaan Nabi, dan penistaan Rasul. Nah, sesekali Bapak Ibu, kita perlu mempertanyakan hal ini kepada teman-teman kita. Karena mereka sering sekali membahas iman kekristenan, membahas para pendeta, membahas para penginjil, di mana mereka goreng isu, khususnya para mu'alaf, yang goreng isu para pendeta itu mencari perpuluhan. Nah, tetapi mereka lupa melihat bagaimana dalamnya diri mereka, bagaimana imannya mereka, bagaimana orang-orang di sekitar mereka, bagaimana penceramah mereka dalam hal ini adalah ustadz. Nah, supaya mereka tidak membahas ustadz mereka, lalu mereka mencari cara bagaimana bisa membahas pendeta. Mereka cari celah, mereka cari kesalahan, lalu mereka goreng-goreng di media sosial. Tapi tidak
pernah mereka itu tersandung dengan hukum penistaan pendeta. Hukum penistaan agama, hukum penistaan iman Kristen, hukum penistaan Alkitab, hukum penistaan agama Kristen. Tidak pernah Bapak Ibu. Hukum penistaan gereja, bahkan hukum penistaan ibadah, ya. Mereka sering melarang kita beribadah. Kita beribadah di rumah itu sangat sulit, saudaraku. Sangat sulit, ya. Bila mereka tidak senang, itu mereka berani datang ke tempat kita, melarang, bahkan mereka meminta supaya kita menghentikan ibadah. Mereka berani. Bahkan beberapa waktu yang lalu, di daerah Bekasi, orang lagi beribadah. Apa yang mereka lakukan Bapak Ibu? Sekumpulan pemuda, mereka putarkan musik besar-besar, supaya orang yang lagi beribadah terganggu. Dan kita tidak pernah lapor. Ya percuma juga kita lapor. Tidak digubris Bapak Ibu. Nah, kembali lagi ke pokok pembahasan. Di mana fakta baru rumah Yusuf Mansur digeruduk, buntut iming-iming investasi di masjid, kerugian capai 46 miliar. Ini bukan uang yang sedikit Bapak Ibu, ya. Uang yang sangat banyak, apalagi masa-masa Covid, masa-masa seperti ini. Masa sulit, masa sukar, banyak orang gelisah, banyak orang khawatir. Tapi kita tidak perlu khawatir berlebihan Bapak Ibu, karena Alkitab sudah mencatat ya bagaimana kita bergantung pada Tuhan, bagaimana motivasi, sikap hati dan motivasi kita benar di hadapan Tuhan, dan Tuhan nanti yang akan mengaturkan rezeki kepada kita. Saya sudah mengalami dan teman-teman juga mengalami hal semacam itu. Nah Bapak Ibu, para pencinta channel Injil Habaget, kalau kita kembali ke Alkitab, ke dasar firman, Alkitab menyuruh kita, Alkitab menuntut kita dan mengajarkan kepada kita bagaimana cara kita bisa berinvestasi untuk akhirat kita. Ya, artinya kita kumpulkan amal kebaikan kita untuk akhirat. Bagaimana cara kita melakukan amal kebaikan kita, mengumpulkan hal-hal untuk akhirat, itu bukan di dunia ini. Jangan kita kumpulkan di dunia ini, tapi kita kumpulkan di akhirat nantinya. Kenapa? Karena sebanyak apapun kita kumpulkan di dunia ini, untuk hawa nafsu kita, untuk kedagingan kita, yang pertama, kita tidak tahu kapan maling datang, pencuri datang. Karena mereka tidak akan kasih tahu kapan dia datang dan kapan dia mencuri dan maling. Tidak kasih tahu. Yang kedua, kita kumpulkan harta di dunia ini, itu akan banyak datang rayap, datang ngengat Bapak Ibu, kalau kata Alkitab. Dan akan memakan pelan-pelan. Nah itu. Dan kalau kita melihat ayat yang lain di dalam Alkitab, di dalam kitab Yakobus, orang yang banyak mengumpulkan harta di dunia ini, justru orang tersebut tidak menikmati hartanya. Malah orang itu melihat dan menyaksikan orang lain yang justru menikmati harta yang dia kumpulkan. Saya pernah sampaikan kepada teman-teman Bapak Ibu, menjadi penginjil itu adalah satu hal yang sangat luar biasa. Menjadi hamba Tuhan, satu hal yang sangat luar biasa. Kita ada damai sejahtera, kita ada sukacita. Apalagi ketika ada orang yang mau mendengarkan Injil yang kita sampaikan. Lebih-lebih lagi Bapak Ibu, mereka mau terima Injil, mereka mau bertobat. Dan apa yang kita lakukan, itu bukan rutinitas kita. Kita bukan pergi ke satu tempat, tapi kita pergi ke banyak tempat. Dan Tuhan izinkan kita melakukan itu dan kita pergi ke berbagai tempat seperti yang saya lakukan di pelosok-pelosok daerah, di kampung-kampung, di pulau-pulau. Seperti bulan 7 besok Bapak Ibu saya berangkat ke Nias. Nah, bulan selanjutnya saya ke Kalbar, bahkan nantinya saya akan ke Papua melihat orang-orang mu'alaf di sana. Doakan supaya saya selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan, dan saat ini saya lagi banyak belajar. Nah, apa yang harus saya persiapkan, bagaimana cara menghadapi ini, cara menghadapi itu, saya lagi persiapkan semuanya Bapak Ibu, terus dukung dalam doa. Nah, kembali lagi para pencinta channel Injil Habaget. Kita dituntut oleh Alkitab supaya kita jangan mengumpulkan harta di dunia ini, tetapi kita mengumpulkan harta di akhirat nantinya. Dalam hal ini adalah amal kebaikan kita. Lalu timbul pertanyaan, kalau begitu Bang Pendi, apakah amal kebaikan yang kita kumpulkan nantinya untuk kita masuk surga? Enggak. Karena masalah surga itu sudah urusan Tuhan. Bukan masalah amal kebaikan kita.
Bukan dengan kebaikan dan amal serta pahala kita bisa masuk surga. Tuhan kasih izinkan kita masuk surga, bukan gara-gara itu. Masuk surga adalah yang pertama sekali percaya kepada Adonai Yeshua HaMashiach, firman yang hidup. Kalau kita percaya kepada Adonai Yeshua HaMashiach, kita tinggal di dalam firman, maka kita sudah otomatis masuk surga, berada di dalam surga. Tidak perlu lagi kita minta, tidak perlu lagi kita capek-capek melakukan sesuatu hal untuk kita sogok Tuhan supaya Tuhan memberikan izin kepada kita sehingga kita bisa masuk surganya Tuhan. Enggak seperti itu. Masuk surga itu prioritasnya Tuhan. Mutlak ada di tangan Tuhan. Maka kita tidak boleh berkata, oh kamu masuk neraka, oh kamu masuk surga. Tidak perlu kita berkata seperti itu. Karena masalah surga dan neraka itu kita yang menentukan di dunia ini. Tetapi Tuhan sudah menunjukkan cara. Kalau kamu mau ke surga, ini jalannya. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kalau kita berjalan di jalan yang sudah ditunjukkan oleh Yeshua HaMashiach, sebagaimana yang tertulis dalam Injil Yohanes 14 ayat 6, maka kita sudah pasti masuk surga. Berada di surga. Tanpa kita meminta, memohon, tawar-menawar dengan Tuhan. Tanpa perlu ditimbang lagi amal kita. Sudah pasti. Tetapi bila kita tidak mau berjalan di jalan yang sudah ditunjukkan oleh firman, seperti yang tertulis dalam Injil Yohanes 14 ayat 6, nah kita kemana? Lagi-lagi saudaraku, Tuhan sudah memberikan free will, hak kebebasan kepada kita. Kita mau ke surga atau kita mau ke neraka. Nah, penentuannya masa kita di dunia ini. Nah, kembali lagi para pencinta channel Injil Habaget. Mari kita berinvestasi untuk hal akhirat. Ya, kita berinvestasi untuk hal akhirat. Tidak ada yang maling, tidak ada yang mencuri, tidak ada ngengat, tidak ada yang menipu kita. Kalau di dunia ini Bapak Ibu, kita benar-benar ditipu. Bayangkan saudaraku, sehebat apapun, sebanyak apapun harta dan kesuksesan kita, tidak ada yang kita bawa setelah kita meninggalkan dunia ini. Dan tanamkan di dalam pikiran kita, umur kita paling lama berapa sih? Nah, itu saudaraku harus kita tanam. Berbeda sekali dengan apa yang saya alami sebelum saya mengenal HaMashiach, saudaraku. Saat hidup saya masih berada dalam agama Islam sebelum saya mengenal Yesus Kristus, hidup saya benar-benar hidup yang sangat memalukan bila saya ingat. Mama saya sangat malu sekali dengan kelakuan yang saya lakukan. Dan saya sendiri sangat malu dengan kelakuan yang saya lakukan. Saya berdoa dan berdoa. Tetap jatuh ke lubang yang sama. Sampai Tuhan, Bapak Ibu, menarik tangan saya ketika saya benar-benar tidak sanggup lagi. Saya tidak tahu lagi arah kemana. Saya pergi. Kepada siapa saya minta tolong, datang Tuhan. Yesus Kristus memperkenalkan diri kepada saya melalui Injil Yohanes 14 ayat 6. Nah, begitu saya mengenal Yohanes 14 ayat 6, detik itu juga Bapak Ibu sampai sekarang saya diubahkan oleh Tuhan. Tingkah laku saya, budi pekerti saya diperbaharui oleh Tuhan. Di mana sebelumnya saya tingkah laku yang memalukan. Memalukan keluarga, memalukan teman, sahabat, bikin malu istilahnya Bapak Ibu. Sekarang Tuhan ubah, Tuhan perbaharui. Bahkan saya sangat bangga sekali menjadi pelayan Tuhan, bekerja di ladang Tuhan, memberitakan Injil baik secara online maupun secara offline Bapak Ibu. Dan saya berterima kasih kepada saudara semuanya yang sudah mendukung penginjilan Habaget. Biarlah apa yang sudah saudara taburkan, Tuhan balas berlipat ganda di dalam nama Yeshua HaMashiach. Jadi saudaraku, pekerjaan yang paling mulia adalah bila kita bisa melayani Tuhan. Ada sukacita di dalamnya. Ada damai sejahtera di dalamnya. Bahkan kita melihat bagaimana penyertaan Tuhan di saat kita melakukan penginjilan. Tuhan berkata apa? Aku menyertai engkau. Pergilah, aku menyertai engkau. Tuhan yang menyertai.
ketika kita pergi memberitakan Injil. Jadi apa yang kita takutkan, saudaraku? Nah, kiranya artikel di tribunnews.com di mana judulnya Fakta Baru Rumah Yusuf Mansur digeruduk, buntut iming-iming investasi di masjid, kerugian capai 46 miliar. Saya mengajak teman-teman semuanya supaya kita jangan pernah tergiur dengan hal-hal duniawi, apalagi tidak masuk akal. Kita investasi berapa, nanti tidak lama kemudian akan mendapatkan sekian. Begono begini. Jangan Bapak Ibu. Ya, teman-teman, jangan. Nah, mari kita melakukan bagian kita yang penginjil. Ayo kita jadi penginjil. Kita jaga sikap hati dan motivasi kita di saat kita melakukan penginjilan. Kiranya video singkat ini menjadi berkat bagi kita semuanya. Shalom alaikum bishim Mabasiyah. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapa Yahweh bishim Adonai Yeshua Hamasiyah. Waruah Kudus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam murtadin dan salam toleransi.